Banyak orang percaya semakin banyak kita minum air putih, maka tubuh akan makin sehat. Katanya, tubuh jadi lebih bersih, ginjal bekerja lebih ringan, bahkan bisa membantu menurunkan berat badan. Tapi, apakah benar semudah itu? Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan hidup yang lebih baik. Tubuh kita memang sebagian besar terdiri dari air. Sekitar 60% dari berat badan manusia adalah air. Fungsi air dalam tubuh tidak main-main. Ia membantu mengatur suhu tubuh, membawa nutrisi ke sel, membuang limbah lewat urin dan keringat, melumasi sendi, sampai melindungi jaringan tubuh yang sensitif seperti otak dan sumsum tulang belakang. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal penting, keseimbangan. Air yang cukup akan membantu tubuh bekerja optimal. Tapi terlalu banyak air justru bisa membuat tubuh bermasalah. Banyak orang tidak sadar bahwa minum air secara berlebihan bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiponatremia. Ini terjadi ketika kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah karena kelebihan air. Akibatnya, sel-sel tubuh, termasuk sel otak, akan membengkak. Kalau ringan, gejalanya bisa berupa pusing, mual, muntah, dan lemas. Tapi kalau sudah parah, bisa sampai kejang bahkan koma. Masalahnya, masyarakat kadang menganggap bahwa air putih itu netral, jadi tidak ada bahayanya kalau kebanyakan. Padahal tubuh kita bekerja berdasarkan sistem keseimbangan cairan dan elektrolit. Kita butuh cukup air, tapi kita juga butuh cukup garam, cukup kalium, cukup mineral lain. Kalau kita terlalu banyak minum tanpa diiringi pengaturan asupan makanan dan elektrolit yang tepat, maka ketidakseimbangan itu bisa berbahaya. Satu contoh, kasus yang terkenal terjadi pada ajang lomba minum air putih di luar negeri. Pesertanya ditantang minum air sebanyak mungkin dalam waktu singkat tanpa buang air. Salah satu peserta mengalami hiponatremia akut dan meninggal dunia beberapa jam setelah lomba. Memang ini kasus ekstrim, tapi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan bisa berbahaya, bahkan sesuatu yang tampaknya sebaik air putih. Nah, lalu pertanyaannya, berapa banyak air yang sebaiknya kita minum setiap hari? Jawaban ini tidak satu untuk semua orang. Banyak faktor yang memengaruhi: berat badan, aktivitas fisik, suhu lingkungan, kondisi kesehatan, dan juga makanan yang dikonsumsi. Sebagai gambaran umum, banyak ahli menyarankan sekitar 8 gelas air sehari atau sekitar 2 liter untuk orang dewasa. Tapi ini bukan aturan saklek. Kalau hari sedang panas, kita banyak berkeringat, atau aktivitas fisik kita berat, kebutuhan air bisa lebih tinggi. Sebaliknya, kalau cuaca dingin dan kita tidak banyak bergerak, kebutuhan air bisa lebih rendah. Yang paling penting adalah mendengarkan tubuh. Rasa haus adalah sinyal alami yang sudah Tuhan ciptakan sebagai pengingat. Warna urin juga bisa jadi petunjuk. Kalau warnanya kuning muda seperti jerami, itu tandanya cukup. Tapi, kalau warnanya gelap, bisa jadi kita kekurangan cairan. Dan kalau terlalu bening seperti air biasa, mungkin kita minum terlalu banyak. Ada juga yang bilang, saya tidak pernah haus, berarti tubuh saya tidak perlu banyak air. Ini juga salah kaprah. Rasa haus bisa menurun seiring bertambahnya usia. Banyak lansia tidak merasa haus walau tubuh mereka sudah kekurangan cairan. Itulah kenapa sangat penting bagi orang tua untuk minum secara teratur meskipun tidak merasa haus. Jadi, kalau kita kembali ke mitos tadi, semakin banyak minum air putih, semakin sehat. Jawabannya adalah tidak selalu benar. Yang benar adalah minum air putih dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan tubuh kita. Bukan asal banyak, bukan asal minum tiap 5 menit. Kita perlu mengubah pola pikir dari minum sebanyak mungkin menjadi minum dengan cerdas. Dengarkan sinyal tubuh, perhatikan kondisi sekitar. Jangan takut minum, tapi juga jangan memaksa tubuh menelan air terus-menerus tanpa alasan. Dan kalau kita sedang menjalani diet rendah garam atau punya gangguan ginjal, jantung, atau hati, sebaiknya konsultasi ke dokter soal kebutuhan cairan harian. Karena pada beberapa kondisi medis, justru minum terlalu banyak air bisa memperburuk keadaan. Mitos tentang air putih ini memang terlihat sepele, tapi banyak orang menjadikannya sebagai kebiasaan harian tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Dan dari sinilah kadang masalah mulai muncul, pelan-pelan, diam-diam, tapi nyata. Kita tidak perlu takut dengan air putih,
tapi kita juga tidak boleh mengabaikan sinyal tubuh. Ingat, tubuh kita butuh keseimbangan. Bukan cuma soal air, tapi juga soal pola pikir kita dalam menjaga kesehatan. Nah, itu tadi mitos pertama tentang air putih yang sering disalahpahami, tapi jangan buru-buru merasa aman dulu, karena masih ada mitos lain yang lebih mengejutkan dan lebih sering kita lakukan tanpa sadar. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu kebiasaan yang banyak dianggap sehat, padahal justru bisa bikin tubuh kaget, dan itu berkaitan dengan air dingin. Apakah benar minum air dingin itu bahaya, atau ini hanya sugesti orang tua zaman dulu? Kita akan bongkar mitos ini secara perlahan dengan penjelasan medis yang mudah dipahami. Salah satu kalimat yang sering kita dengar sejak kecil adalah jangan minum air dingin, nanti sakit. Atau air es bikin perut kembung, bikin batuk, bikin radang tenggorokan. Akhirnya banyak orang tua terbiasa melarang anak-anaknya minum air dingin. Bahkan sampai dewasa, banyak dari kita yang masih menyimpan anggapan bahwa air dingin itu buruk untuk kesehatan. Tapi, benarkah seperti itu? Kita mulai dari dasar dulu. Air dingin adalah air yang bersuhu rendah, biasanya di bawah suhu ruang, bisa karena disimpan di kulkas, ditambah es batu, atau berasal dari sumber yang memang sejuk. Tubuh manusia punya suhu rata-rata sekitar 36–37 derajat Celcius. Jadi, saat kita minum air dingin, tubuh memang akan mengalami sedikit penyesuaian untuk menghangatkannya kembali. Tapi, apakah itu berbahaya? Jawabannya, tidak, untuk kebanyakan orang sehat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air dingin tidak berbahaya bagi mayoritas orang sehat. Saat kita minum air es, tubuh akan sedikit menyesuaikan suhu di dalam lambung dan usus. Tapi, proses ini sangat cepat dan alamiah. Tubuh sudah dirancang untuk mengatur suhu dengan sangat efisien. Jadi, minum air dingin tidak serta-merta bikin flu, sakit tenggorokan, atau gangguan pencernaan, kecuali memang ada faktor lain yang menyertai. Misalnya, kalau kita habis lari kencang, tubuh masih panas dan berkeringat, lalu langsung minum air es dalam jumlah besar, maka tubuh bisa kaget. Reaksi ini bukan karena air dinginnya berbahaya, tapi karena perubahan suhu yang terlalu drastis. Disinilah pentingnya cara dan waktu. Kita minum air bukan hanya soal suhunya. Lalu, dari mana asal mitos ini? Banyak orang mengaitkan air dingin dengan batuk pilek atau radang tenggorokan. Padahal, penyebab batuk pilek bukan air dingin, tetapi virus, terutama dari jenis rhinovirus. Saat tubuh kita lelah, kurang tidur, atau imunitas sedang turun, barulah virus itu mudah berkembang. Minum air dingin dalam keadaan ini memang bisa mempercepat iritasi saluran napas, tapi bukan menjadi penyebab utama. Jadi sebenarnya, air dingin tidak menyebabkan flu, tapi bisa memperparah gejala yang sudah ada pada orang-orang yang sensitif atau sedang tidak fit. Nah, ada satu hal menarik yang jarang dibahas. Dalam kondisi tertentu, air dingin justru bisa memberi manfaat. Contohnya, setelah olahraga berat, minum air dingin dapat membantu menurunkan suhu tubuh lebih cepat, sehingga mengurangi risiko dehidrasi dan heat stroke. Untuk orang yang kesulitan, minum air cukup air dingin sering terasa lebih menyegarkan dan bisa meningkatkan keinginan untuk minum lebih banyak. Pada cuaca panas, air dingin bisa membantu mendinginkan tubuh dan menjaga suasana hati. Namun tetap, semua kembali ke tubuh masing-masing. Ada orang yang setelah minum air dingin, jadi perutnya kembung atau tenggorokannya terasa tidak nyaman. Ini bukan karena air dingin itu jahat, tapi karena kondisi tubuhnya memang sensitif. Dan ini wajar. Tubuh setiap orang berbeda. Jadi bukan berarti kita harus menghindari air dingin sama sekali. Tapi kita juga tidak boleh asal sembarangan minum es dalam segala kondisi. Kalau kamu sedang flu, radang, atau punya masalah pencernaan seperti maag, sebaiknya minum air dengan suhu ruang atau hangat. Bukan karena air dingin itu beracun, tapi karena tubuh sedang butuh dukungan untuk proses penyembuhan. Tapi, kalau kamu dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit, tidak masalah minum air dingin, asal tidak berlebihan dan tidak dalam keadaan tubuh terlalu panas atau langsung habis aktivitas berat. Jadi, jangan buru-buru menilai air es sebagai musuh tubuh. Kalau tubuh kamu cocok, kondisi kamu fit, dan kamu menikmatinya, air dingin tetap bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat. Dan satu lagi, banyak orang tua takut anaknya batuk karena minum es. Tapi yang lebih penting adalah memperhatikan kebersihan es dan minuman itu sendiri.
Apakah esnya dari air matang? Apakah wadahnya bersih? Apakah es disimpan di tempat higienis? Karena kadang masalah bukan datang dari dinginnya, tapi dari kuman yang ikut terbawa. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke mitos ketiga, yang sangat populer di kalangan orang tua dan mereka yang sedang berdiet. Minum air putih bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Benarkah seperti itu? Apakah air putih memang bisa bantu turunkan berat badan, atau ini hanya harapan palsu yang dibesar-besarkan? Banyak orang yang sedang menjalani program diet percaya bahwa minum air putih saja bisa menurunkan berat badan. Bahkan, tidak sedikit yang mengganti semua makanan ringan dan minuman manis dengan air putih, lalu berharap jarum timbangan turun dengan cepat. Tapi, benarkah sesederhana itu? Air putih memang penting dalam proses metabolisme tubuh. Ia membantu kerja ginjal, hati, saluran pencernaan, dan membantu membuang limbah tubuh lewat keringat dan urin. Air juga tidak mengandung kalori. Jadi, kalau kita mengganti minuman manis dengan air putih, otomatis asupan kalori kita jadi lebih rendah. Dan itu bagus. Tapi sayangnya, air putih bukanlah pembakar lemak. Ia tidak bisa secara langsung membuat lemak tubuh hilang, apalagi secara instan. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Jadi, bagaimana ceritanya sampai muncul mitos ini? Begini. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa minum air sebelum makan bisa membantu kita merasa lebih cepat kenyang. Artinya, kita jadi makan lebih sedikit. Misalnya, satu studi menemukan bahwa orang dewasa yang minum sekitar 500 ml air 30 menit sebelum makan cenderung mengonsumsi lebih sedikit kalori saat makan. Nah, dari sinilah muncul anggapan, kalau gitu banyakin saja minum air biar kurus. Tapi kita perlu hati-hati, minum air sebelum makan bisa membantu, hanya jika pola makannya juga dijaga. Kalau kita tetap makan berlebihan, ngemil makanan tinggi lemak atau gula, dan tidak bergerak aktif, ya air putih tidak akan bisa mengimbangi. Ada juga anggapan bahwa kalau kita banyak minum air, tubuh akan membakar kalori saat memprosesnya. Ini disebut dengan istilah water-induced thermogenesis, yaitu proses di mana tubuh membakar sedikit kalori saat menyesuaikan suhu air yang masuk. Tapi jumlah kalorinya sangat kecil, sekitar 20-25 kalori untuk setiap 500 ml air dingin. Itu setara dengan berjalan kaki sekitar 5 menit. Jadi, ini tidak cukup signifikan kalau kita ingin menurunkan berat badan secara serius. Bukan berarti air putih tidak membantu sama sekali. Justru sebaliknya, air putih mendukung proses penurunan berat badan, tapi bukan alat utama yang bisa diandalkan sendirian. Kita butuh kombinasi antara pola makan sehat dan teratur, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup, dan hidrasi yang cukup. Kalau hanya satu faktor saja yang diperbaiki, misalnya hanya minum air putih tanpa memperbaiki pola makan atau olahraga, hasilnya mungkin tidak terlihat. Satu kesalahan umum lainnya adalah ketika orang terlalu menggantungkan harapan pada air detox atau infused water. Kita sering lihat tren minum air yang dicampur lemon, mentimun, daun mint, jahe, dan lainnya, yang katanya bisa membakar lemak. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah air itu menyegarkan, membuat kita lebih banyak minum dan menggantikan minuman manis. Itu hal baik. Tapi bahan-bahan tambahan itu tidak secara ajaib membakar lemak di perut. Kalau kamu merasa berat badan turun karena rutin minum infused water, coba lihat lagi. Mungkin kamu juga mulai makan lebih sehat, lebih aktif bergerak, atau menghindari camilan. Nah, itu semua saling berkaitan. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi mitos ini? Yang pertama, minum air putih itu wajib. Karena tanpa air, tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Yang kedua, minum air putih bisa mendukung diet sehat, terutama kalau menggantikan minuman manis. Tapi, ia bukan jalan pintas untuk menurunkan berat badan. Dan yang ketiga, hindari berlebihan. Kalau kamu minum terlalu banyak air dalam waktu singkat, tubuh bisa terganggu. Banyak orang ingin jalan cepat untuk kurus, dan air putih tampak seperti solusi mudah. Tapi, tubuh tidak bekerja seperti sulap. Dibutuhkan konsistensi, pemahaman, dan kesabaran. Kalau kamu ingin menurunkan berat badan, mulailah dari kebiasaan sederhana.
Makan lebih seimbang, perbanyak sayur dan buah, gerakan tubuh setiap hari, dan pastikan tubuh terhidrasi dengan cukup. Selanjutnya, ada mitos keempat yang tidak kalah sering didengar, khususnya di kalangan orang tua dan mereka yang peduli dengan ginjal. Mitos yang berbunyi, minum banyak air putih bisa membersihkan ginjal dan membuang racun. Apakah ini benar? Atau hanya kepercayaan turun-temurun yang tidak didukung fakta medis? Ini adalah salah satu mitos yang paling sering kita dengar dan paling sering dipercaya. Minum air putih yang banyak supaya racun keluar. Air putih bisa membersihkan ginjal. Kalau rajin minum air, tubuh kita jadi bersih dari dalam. Kalimat-kalimat seperti ini sering terdengar, terutama di kalangan orang tua. Bahkan beberapa produk kesehatan juga memanfaatkan mitos ini sebagai alat promosi, seolah air putih adalah semacam pembersih tubuh ajaib yang bisa menghapus semua masalah. Tapi mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh. Memang benar bahwa air berperan penting dalam proses pengeluaran limbah dari tubuh. Tapi pernyataan bahwa air membersihkan ginjal secara langsung itu perlu diluruskan. Ginjal adalah organ luar biasa. Fungsinya seperti saringan canggih yang bekerja tanpa henti. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 50 liter darah dan menghasilkan sekitar 1 hingga 2 liter urin, tergantung kebutuhan tubuh. Selama proses penyaringan itu, ginjal akan membuang limbah sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan kelebihan garam atau cairan yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, disinilah peran air putih. Air membantu menjaga aliran cairan agar proses penyaringan ini berjalan lancar. Kalau tubuh kekurangan cairan, maka volume darah menurun dan ginjal akan kesulitan menyaring. Hasilnya, limbah menumpuk dan bisa berdampak buruk dalam jangka panjang. Tapi penting untuk dipahami. Air bukanlah sabun. Air tidak membersihkan ginjal dengan cara menggosok atau meluruhkan racun seperti membersihkan noda pada baju. Yang benar adalah air mendukung kerja ginjal, tapi bukan berarti semakin banyak air, maka semakin bersih tubuh kita. Malah, jika minum air secara berlebihan, ginjal bisa kewalahan bekerja terlalu cepat. Itu sebabnya, lagi-lagi, kita kembali pada prinsip keseimbangan. Soal membuang racun, tubuh sebenarnya sudah punya sistem detoksifikasi alami yang luar biasa. Organ-organ seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit bekerja sama untuk membuang racun dari dalam tubuh setiap hari, tanpa perlu bantuan tambahan. Air memang membantu proses itu, khususnya lewat urin dan keringat, tapi air sendiri bukan alat detox. Kita tidak perlu minum 4 liter air sehari hanya karena ingin membersihkan tubuh dari racun. Yang lebih penting justru adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Apakah kita makan makanan olahan tinggi garam dan lemak jenuh? Apakah kita sering konsumsi alkohol atau merokok? Apakah kita jarang bergerak dan kurang tidur? Semua itu jauh lebih memengaruhi akumulasi racun dalam tubuh dibandingkan sekadar kurang minum air. Perlu juga diluruskan satu hal. Kalau kita minum terlalu banyak air, tubuh tidak akan bisa membuang racun lebih banyak dari kapasitasnya. Ginjal punya batas seberapa cepat dia bisa menyaring darah. Minum berlebihan tidak mempercepat proses detoksifikasi, justru bisa membuat kita kehilangan mineral penting lewat urin yang terlalu encer. Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa semakin bening warna urin, maka semakin bersih tubuhnya. Padahal, urin yang terlalu bening bisa berarti kita minum terlalu banyak dan mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Urin yang ideal berwarna kuning muda, bukan bening seperti air keran. Ada kondisi tertentu di mana minum cukup air memang sangat penting untuk mencegah penyakit ginjal, seperti batu ginjal. Dalam kasus ini, minum cukup air bisa membantu mengurangi risiko terbentuknya kristal di saluran kemih. Tapi tetap, bukan berarti kita harus membanjiri tubuh dengan air setiap jam. Kalau ingin tubuh kita bersih dari dalam, kuncinya bukan hanya pada air, tapi pada gaya hidup secara keseluruhan. Makan makanan bergizi, hindari zat berbahaya, tidur cukup, dan tentu saja minum air dalam jumlah yang pas. Dan kalau kamu punya masalah ginjal, baik itu gangguan fungsi ginjal, batu ginjal, atau kondisi medis lainnya, sangat penting untuk konsultasi dengan dokter mengenai berapa banyak air yang sebaiknya diminum. Karena dalam beberapa kondisi justru harus ada batasan cairan demi mencegah komplikasi. Kita belum selesai, masih ada mitos kelima yang juga tidak kalah populer, sering muncul di pengajian, acara keluarga, bahkan grup WhatsApp orang tua. Yaitu, kalau sudah minum air putih, nggak perlu minum yang lain.
Apakah air putih memang satu-satunya cairan yang dibutuhkan tubuh? Ataukah kita juga bisa mendapat manfaat dari teh, sup, bahkan buah-buahan? Kita sering dengar kalimat seperti, "Yang penting minum air putih, sudah cukup." Atau, "Jangan minum yang lain, nanti malah racun. Air putih itu paling aman." Di satu sisi, anggapan ini muncul dari niat baik, yaitu menghindari minuman yang mengandung gula, pewarna, atau pengawet. Dan memang, air putih adalah pilihan terbaik dan paling aman untuk hidrasi harian. Tapi, apakah benar tubuh hanya butuh air putih saja? Tubuh kita memang sangat bergantung pada cairan. Sekitar 60% dari berat tubuh orang dewasa adalah air. Air berperan dalam berbagai fungsi penting, seperti mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel, mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, melindungi organ-organ penting, dan tentu saja membantu pembuangan limbah melalui urin, keringat, dan napas. Tapi, sumber cairan dalam tubuh kita tidak hanya datang dari air putih. Tubuh juga mendapatkan cairan dari teh tawar, susu, jus buah, sup, dan kuah makanan. Bahkan dari buah-buahan seperti semangka, jeruk, apel, dan sayuran seperti timun atau tomat. Semua makanan dan minuman tersebut ikut menyumbang cairan untuk tubuh. Jadi, ketika seseorang minum air putih 6 gelas, makan sup, dan makan buah semangka, total cairan yang masuk bisa setara dengan minum 8 gelas air. Artinya, air putih memang penting, tapi bukan satu-satunya sumber hidrasi. Dan yang menarik, dalam beberapa kasus, variasi minuman bisa membantu kita minum lebih banyak. Contohnya, orang tua yang tidak suka rasa tawar air putih mungkin lebih mudah minum teh hangat. Anak-anak yang sulit minum air bisa lebih tertarik dengan infus water beraroma buah. Pasien lansia dengan gangguan menelan bisa lebih nyaman dengan sup encer atau sari buah. Tentu saja, tidak semua minuman punya efek yang sama. Minuman yang mengandung kafein, gula berlebih, atau alkohol, jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa mengganggu hidrasi dan kesehatan secara umum. Misalnya, kopi dan teh yang terlalu kental bisa punya efek diuretik ringan, membuat kita sering buang air kecil. Minuman manis seperti soda, sirup, atau boba tinggi kalori dan bisa memicu obesitas serta diabetes jika diminum berlebihan. Alkohol selain mengganggu fungsi hati, juga membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Jadi penting untuk memilih minuman yang tetap mendukung hidrasi dan bukan sekadar menggoda lidah. Lalu bagaimana dengan air kelapa, susu, atau jus buah segar? Air kelapa misalnya adalah minuman yang mengandung elektrolit alami seperti kalium dan natrium. Sangat bagus untuk menggantikan cairan tubuh setelah beraktivitas berat atau saat cuaca panas. Tapi tentu tidak untuk dikonsumsi berlebihan karena tetap mengandung gula alami. Susu juga merupakan sumber cairan, ditambah nutrisi seperti protein, kalsium, dan vitamin D. Jus buah segar mengandung air, vitamin, dan antioksidan. Tapi pastikan tidak diberi tambahan gula. Nah, disinilah kita perlu bijak. Minuman lain bisa tetap membantu hidrasi asal tidak mengandung zat berbahaya dan tidak dikonsumsi berlebihan. Jadi, kalau kamu merasa sulit minum banyak air putih, cobalah cari variasi, tambahkan sedikit irisan jeruk nipis atau daun mint ke dalam botol air. Konsumsi buah-buahan yang tinggi air. Minum teh tawar hangat di pagi hari, tambahkan sup ringan dalam menu makan siang atau malam. Semua itu bisa membantu tubuh tetap terhidrasi tanpa harus memaksakan diri menenggak gelas demi gelas air putih tawar. Nah, sekarang kita sudah menelusuri 5 mitos besar tentang air putih yang selama ini banyak dipercaya, terutama di kalangan masyarakat umum. Setelah ini, semoga kamu bisa lebih bijak memandang air putih bukan sebagai penyelamat tunggal, tapi sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat secara menyeluruh. Minumlah air saat haus, dengarkan sinyal tubuh, dan jangan mudah percaya pada mitos yang belum tentu benar, meskipun sering diulang-ulang. Terima kasih sudah mengikuti bahasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.